Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'dah. Alhamdulillah, sore hari ini mari kita mulai pengajian kitab At-Tahliyah wa Targhib fit Tarbiyah wa Tahdhib. Ini sebuah kitab akhlak yang menjelaskan tentang adab-adabnya seseorang yang baru memulai mencari ilmu seperti halnya saya dan kita semua, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad. Sebelumnya mari kita mulai dengan tawassul kepada guru-guru kita semua, khususnya kepada musannif kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita mulai saja pengajian kitab At-Tahliyah dengan diniati sebagai belajar untuk saya dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ai abtadi'u bismillahi, ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, tur zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Sebagaimana adat setiap musannaf, yakni memulai semua kitab dengan bacaan basmalah, mengharap keberkahan dari lafaz bismillah itu sendiri. Sebagaimana dituturkan, kullu amrin dibalin la yubtada'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau fi riwayatin fahuwa aqta. Segala sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan lafaz bismillah, dengan membaca nama asma Allah, maka keberkahannya akan sedikit, atau seperti halnya hewan yang berpenyakit, yakni tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga juga tafaul atau mengikuti atas kitab Allah, mengikut kepada kitabullah Al-Quranul Karim yang juga dimulai dengan bismillah, maka kitab ini Sayyid Muhammad memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ba'da hamdillahi lan ing dalam sause muji maring Allah Subhanahu wa taala. Hamdun, yakni hamdulillah, setelah memuji kepada Allah, baik itu pujian di sini yakni dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dalam lafaz alhamdulillahirabbil alamin itu disebutkan alhamdu, sebuah pujian itu segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik pujian makhluk kepada makhluk, pujian makhluk kepada Tuhannya, pujian Tuhan kepada zatnya sendiri, ataupun pujian Tuhan kepada makhluk, itu semua sejatinya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wassalati wassalami lan ing dalem wassalati lan ing dalem sause maca sholawat utawa donga rahmat ta'zim marang Kanjeng Nabi, wassalami lan donga keselamatan ala khairi anbiya'ihi ing atase luweh bagus-baguse pira-pira nabine Allah. Ba'da hamdillah wassalatu wassalam, aqulu ngucap sapa ingsun ghairu khafin, hale tanpa samar, anna tarbiyatan nasyiina ing temen setuhune ngitik-ngitik pira-pira wong kang mundak gede. Kalau menawi makna guru kula singen, ngitik-ngitik pira-pira wong kang lagi belajar, iku tastalzimu amrih netepake apa tarbiyatun nasyiin alwasa ito ing pira-pira lantaran allati rupani wasaid tusilu kang nekaake apa allati ila ta'ahudil ajsami maring ngrekso pira-pira jisim utawa awak, wa hifdziha lan tegese ngrekso awak, wa numuwiha lan mundak-mundake ajsam, wa takfalu lan nanggung apa tarbiyatun nasyiin nanggung alwasa ila ing pira-pira lantaran allati rupani wasail yan sya'u kang cukul anha saking allati apa sing cukul apa takdibun nafsi mulang tata krama maring awak, bita'wi din nasyi'i kelawan biasaake ing wong kang belajar utawa bocah kang mundak gede, alat tabassuri ing ngatasé ngangen-ngangen fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Jadi musannaf tujuannya dalam sebelum memulai pembahasan, beliau memberikan muqaddimah atau memberikan pendahuluan, yakni tentang betapa pentingnya atau urgensi pendidikan. Beliau mengatakan anna tarbiyatan nasyiin tastalzimul wasaid.
mendidik nasyik, orang yang baru belajar atau anak yang baru beranjak dewasa, remaja-remaja ABG seperti saya, makanya kita mempelajari kitab ini, yakni membutuhkan perantara yang dapat menjadikannya bisa menjaga diri sendiri dan bisa bertumbuh kembang dengan baik. Karena setiap anak yang baru beranjak dewasa belum mengetahui kebaikan apa-apa yang baik untuk dirinya sendiri dan apa-apa yang buruk. Sehingga perlu diberikan pendidikan. Wa takfalul wasail allati yansha'u anha ta'dibun nafsi bi ta'widin nashi' ala tabassur fil umur. Caranya bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, kepada remaja, para remaja dan orang-orang yang belajar, yang memulai belajar, yakni fit tabassur fil umur. Mulai mempertimbangkan urusannya. Mana yang penting maka didahulukan dan mana yang kurang bermanfaat maka ditinggalkan. Nah, berbicara tentang pendidikan, mendidik anak, masyayikh kita, masyayikh di Lirboyo, Romo Kiai Haji Anwar Mansur, sering menyampaikan bahwa pendidikan itu berbeda dengan pembelajaran. Jadi tarbiyah itu berbeda dengan taklim. Taklim itu prosesi transfer ilmu, hanya menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada pendengar atau murid. Sedangkan tarbiyah lebih dari itu. Selain memberikan pengetahuan atau mentransfer ilmu atau informasi kepada murid, tarbiyah atau mendidik itu artinya juga merubah karakter. Merubah karakter murid, merubah karakter anak, dan memastikan perubahan itu dijaga baik dalam prosesinya. Jadi pendidik itu lebih dari sekedar mengajar, sekedar menyampaikan. Juga harus memberikan ilmu, lalu memastikan ilmu itu diamalkan dengan baik. Ditanya apakah paham atau tidak anak didiknya, muridnya. Kemudian setelah paham, diajarkan untuk mengamalkan ilmunya. Setelah itu sedikit demi sedikit dari hal-hal kecil ini kemudian akan merubah karakter dari si anak didik ini menjadi lebih baik. Jadi itu perbedaan tarbiyah dan taklim, sehingga disebutkan anna afdhalal ibadah min afdhalil ibadah tarbiyatul banin wal banat. Sebaik-baik ibadah adalah mendidik anak-anak kecil dan baik laki-laki maupun perempuan, karena itu merupakan investasi jangka panjang. Kalau kita mendidik anak-anak kita yang masih dini, dia akan mengamalkan ilmu yang kita berikan sepanjang hidupnya. Berbeda kalau mengajarkan orang yang sudah dewasa atau bahkan lanjut usia, sehingga rentang pengamalannya ini tidak lebih panjang daripada ketika mendidik anak-anak kecil. Hingga seperti nanti disebutkan anak min afdhalil ibadah tarbiyatul banin wal banat. Sebaik-baik ibadah adalah mendidik anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian selanjutnya fayumayyizu mongko bisa bedakake sapa nasyiin, fayumayyizu mongko bisa bedakake sapa nasyik saderenge pas niku bainan nafi'i ing dalam antarane perkara kang manfaat wadhdharri lan perkara kang bahayani wal husni lan antarane perkara bagus wal qabihi lan perkara ala wal khairi lan antarane perkara tegese bagus wasyarri lan ala. Fatadbutu mongko bisa melanggeri sapa nasyik, melanggeri amyalahu ing pira-pira kasenengane nasyik wa iradatahu lan pira-pira kekarepane nasyik wa tasluhu lan bakal bagus apa adatuhu pengadatane nasyik wa masyaribuhu lan sesrawungane nasyik wa yasiru lan dadi sapa nasyik iku hurral iradati kang wong kang keturutan kekarepane qawiyal azmi tur kang kuat sejone muhadzaban nafsi tur kang bersih atine husnal khuluqi tur kang bagus pakertine muhibban tur kang demene mau lil haqqi maring perkara bener wal haqiqati lan tegese perkara hak shadiqal khidmati tur kang temen ing dalem ngeladeni salimad zimmati tur kang selamat tanggungane mudawiman tur kang langgengi alal amali ing ngatasé amal ibadah mu'tadan tur kang biasaake alan nidhami ing ngatasé runtut wat tartibi lan tegese runtut fi jami'i aqwalihi ing dalem sekabehane pira-pira ucapane annasy wa af'alihi lan pira-pira penggaweane annasy wa idzan lan ing dalem narikane iki al-mazkur yakni fayumayyizu bainan nafi' wad dhar yang fa'u
bisa manfaati sapa annasyi manfaati nafsahu ing awak dhewe ne annasyi wa yanfa'u lan bisa manfaati sapa annasyi ummatahu ing ummate annasyi. Sehingga kemudian musannif menjelaskan apa buah dari pendidikan. Fayumayyizu bainan nafi' wad-dhar, sehingga murid dapat membedakan mana hal-hal yang bermanfaat baginya dan mana hal-hal yang membahayakan. Nah, maksud bisa membedakan di sini bukan hanya untuk dirinya sendiri pada saat itu, tapi bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk masa depannya. Karena banyak dari para remaja yang tidak bisa membedakan antara menikmati masa mudanya dengan menghancurkan masa depannya. Ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi kita bisa menikmati masa muda kita dengan membagi waktu, dengan tetap mempertahankan masa depan kita yang cemerlang. Artinya kita memberikan porsi untuk refreshing, untuk healing, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak haram tapi bisa membahagiakan diri dengan membagi waktu untuk mempersiapkan masa depan, untuk belajar, untuk menggali pengetahuan sedalam-dalamnya dan seterusnya. Itu bisa kita miliki, kemampuan membedakan, kemampuan memprioritaskan hal-hal yang demikian bisa kita miliki melalui pendidikan. Kemudian fatat butuh amyalahu wa iradatahu wa tasluhu adatuhu wa masyaribuhu. Kalau sudah terdidik, maka seorang murid dapat membatasi kesenangannya. Jadi melakukan hal-hal yang menyenangkan boleh, tapi dibatasi. Jadi bukan sama sekali kita tidak boleh melakukan hal-hal menyenangkan, aktivitas atau hobi kita, bukan seperti itu. Tapi dengan pendidikan, dengan akhlak yang baik, kita bisa membatasinya. Sehingga kemudian watasluhu adatuhu, aktivitas sehari-harinya juga terisi dengan hal-hal positif. Wa masyaribuhu, pergaulannya juga baik. Karena yang paling mempengaruhi karakter seseorang adalah dua hal, yakni orang tua dan lingkungannya. Kalau lingkungan atau pergaulan juga baik, maka juga bisa dijamin baik pula karakter seseorang. Disebutkan dalam Alala atau dalam Ta'limul Muta'alim, anil mar'i la tas'al wasal an qarinhi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kita mau tahu karakter seseorang, nggak perlu tanya langsung orangnya. Kita tanya tentang bagaimana teman-temannya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Bagaimana teman-temannya, bagaimana pergaulannya. Kalau pergaulannya baik, kemungkinan besar kita juga bisa tahu kalau orang itu juga baik. Wa yasiru hurral iradah qawiyal azmi. Juga natijah atau buah dari pendidikan yang baik, seseorang akan bisa hurral iradah. Hurral iradah ini bisa diartikan cita-citanya tercapai. Jadi remaja atau pemuda itu biasanya punya cita-cita yang tinggi, tapi untuk bisa menggapainya perlu diarahkan melalui pendidikan. Oh, kamu bagaimana kisahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dulu itu ingin menjadi seorang penyair. Beliau juga punya bakat Diwan Syafi'i, punya bakat dalam ilmu syair. Tapi ketika Imam Bukhari juga sama. Ketika gurunya melihat, oh, bakat atau passionnya Imam Syafi'i itu di fikih, kemudian passionnya Imam Bukhari itu di hadis, diarahkan sehingga bisa menjadi seperti yang kita kenal pada saat ini. Hurul iradah itu juga bisa diartikan mampu memprioritaskan tanggung jawabnya. Jadi ketika memiliki banyak tanggungan atau memiliki banyak tanggung jawab, ini bisa diprioritaskan mana yang harus didahulukan. Itu buah dari pendidikan, hurrul iradah. Qawiyal azmi, memiliki tekad yang bulat, bersemangat, memiliki motivasi tinggi. Muhadzaban nafsi, bersih hatinya, artinya dia orang yang tulus, orang yang memang baik luar dalamnya. Husnal khuluqi, juga baik budi pekertinya. Muhibbanil haqqi wal haqiqah, mencintai kebaikan dan kebenaran. Shadiqal khidmah, mampu untuk berkhidmah baik kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada negaranya. Salimah dhimmati mudawiman alal amal, juga bisa menunaikan tanggung jawabnya, senantiasa beramal ibadah, mu'taddan alan nidhami wa tartib, memiliki kepribadian yang disiplin. Fi jami' aqwalihi wa af'alihi, juga runtut dalam ucapannya, runtut dalam aktivitasnya sehari-hari. Idan, kalau sudah bisa memiliki karakter yang baik berdasarkan pendidikan seperti ini, yanfa'u nafsahu wa yanfa'u ummatah, dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain, untuk bangsa, negara, dan agamanya. Sehingga disebutkan murata'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi
Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatih. Orang yang tidak merasakan pendidikan, orang yang enggan merasakan pahitnya pendidikan barang sebentar pun, nggak mau belajar, nggak mau dididik, nggak mau dinasehati, maka ya tajarro'a dzulal jahli tula hayatihi, dia harus rela merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatih. Dan orang yang tidak mau belajar, maka fakabbir 'alaihi arba'an liwafatih, takbirkanlah dia 4 kali. Artinya disolati jenazah saja, karena tidak ada bedanya orang yang hidup tanpa ilmu dengan orang yang sudah meninggal dunia, sama-sama tidak memfaedahi. Kemudian selanjutnya, walam makanat at-tarbiyatu, walam makanat lan ing dalam semangsani ono opo at-tarbiyatu ngitik-ngitik atau pendidikan bihadzal gharadi kelawan iki ikhlas sejo iku min ahammil umuri setengah saking luwih penting-pentingi pira-pira perkara allati rupane umur yajibu kang wajib opo antul hadha yen to den tingali utawa den perhatekake opo allati bi'ainil inayati kelawan paningal kan nemen-nemeni wa yuwajjiha allati yajibu ayyut antul hadha wa yuwajjaha lan den adepake laha maring allati apa husnur riayati baguse perhatian da'ani mongko ngajak ing ingsun apa al-qiyamu jumenengi bi huquqil wataniyati kelawan pira-pira hak kang bangsa tanah kelahiran nasionalisme wal wafa'u lan nuhoni biwajibil insaniyati kelawan kewajiban kang yo iku kang bangsa menungso hak asasi manusia ila an ajma'a maring yen to ngumpulake sapa ingsun kitaban ing kitab samaituhu kang ngarani sapa ingsun ing kitab bitahliyati kelawan aran at-tahliyah wa targhib fit tarbiyah wa tahdhib. Maknane bitahliyati kelawan pepaes, maknane tahliyah pepaes, wa targhibi lan demen niti-niti, fit tarbiyati ing dalam ngitik atau mendidik, wa tahdhibi lan bersihake awak, bersihake ati. Wa ja'altuhu lan dadekake sapa ingsun ing kitab muhtawiyan ingkang mengku utawa mencakup ala wasaiti ta'ahudil ajsami ing atase pira-pira lantaran ngitik-ngitik pira-pira jisim atau pira-pira awak. Wa wasaili ta'dibil anfusi lan pira-pira lantaran ngulang adab utawa tata krama ing pira-pira ati. Oleh jumenengi mau rajian hale kang ngarep-ngarep ayakuna ing yen to ana apa kitab tahliyah niki iku mufidan kang manfaati utawa kang paring faedah bibabihi ing dalam babe kitab wa yatimma lan yen to sumrambah bihi kelawan kitab apa annaf'u manfaat litulla bihi maring pira-pira wong kang yuprih kitab. Innahu taman sutune Gusti Allah alama ing atase perkara yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma iku qadirun zat kang maha kuwasa. Wabil ijabati lan kelawan nyembadani dungane kawulane iku jadirun zat kang patut. Jadi karena sebegitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena urgensi pendidikan sedemikian penting, Kiai Musonef termotivasi untuk mengarang atau untuk membuat sebuah kitab tentang pendidikan, tentang akhlak-akhlak dalam pendidikan. Berdasarkan watoniyah, jiwa nasionalisme beliau, dan jiwa kemanusiaan beliau, kepeduliannya terhadap bangsa dan generasi negerinya, akhirnya diterbitkanlah atau dibuatlah kitab Tahliyah wa Targhib fit Tarbiyah wa Tahdhib yang isinya adalah tentang bagaimana sarana dan prasarana untuk mencapai tarbiyatul anfus wa ta'dibil ajsam, untuk
mendidik generasi penerus kita dan memberikan pengajaran atau mengajarkan akhlak-akhlak yang terpuji untuk generasi penerus kita, dan baik luar dalam ya. Jisim itu pendidikan zahir dan ta'dibil anfus itu berarti pendidikan batin. Tentunya dalam mengarang kitab ini rojian ayakuna mufidan, mengharap kepada Allah, sarana mengharap kepada Allah agar bisa bermanfaat untuk beliau musonef dan untuk para pembacanya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala yang ia kehendaki dan zat yang maha mengabulkan pada doa hambanya. Mengapa setiap di akhir muqaddimah, jadi di muqaddimah itu tiap musonef pasti menyebutkan bahwa beliau mengarang kitab ini itu mengharap kepada rahmat, mengharap kepada ridhonya Allah, mengharap agar bermanfaat. Sebab niat itu sangat penting sekali. Kita tahu bahwa amal itu bisa menjadi baik berdasarkan niat dan bisa menjadi buruk berdasarkan niat pula. Kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya lakinnahu yasiru min amalil akhirah bi husnin niyah. Banyak sekali perbuatan yang terlihat seperti amal duniawi, tapi dikarenakan niatnya yang baik, maka perbuatan itu menjadi amal akhirat. Contoh saja kita makan, itu kayak aktivitas sehari-hari, tapi kalau makan ini diniati untuk sahur, seperti dalam bulan Ramadan ini, diniati berbuka, mengikuti sunnah Nabi, agar kuat melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah sholat, dan lain sebagainya, itu menjadi amal akhirat. Begitu pula sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya lakinnahu wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah lakinnahu yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, tapi karena niatnya buruk, itu jadi amal duniawi, jadi nggak berpahala, jadi nggak bermanfaat. Contoh, kita memberi atau kita bersedekah, itu kan amal akhirat, amal baik. Tapi kalau bersedekah itu kemudian niatnya adalah pamer, untuk bisa dipuji orang, itu maka akan hanya menjadi amal duniawi, tidak ada pahalanya. Kita sholat, dikhusyuk-khusyukkan karena di dekatnya calon mertua, itu juga sama. Kemudian kita baca Quran, itu suaranya dibaik-baikan, itu baca Quran dengan suara yang baik, itu baik. Baca Quran dengan suara yang lantang, itu juga baik. Tapi kalau sampai niatnya salah, diniati, biar dipuji, Masya Allah, ini Kang Imam keren sekali bacaannya, bagus sekali suara baca Qurannya, supaya dipuji orang, supaya dipuji calon mertuanya, misal, supaya safari kemudian bacaannya dibagus-baguskan, supaya wah ini ben dipek mantu tonggo kae, cah kae, dipek mantu Pak Lurah. Nah, itu akhirnya menjadi amal duniawi karena niatnya yang kurang baik. Pun sulukul insan aihada tawi iki iku bab martelaake piro-piro ngambahi manungso atau pergaulan muasyarah. Bab tentang pergaulan manusia. Karena manusia itu makhluk sosial yang butuh bergaul, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ma'aman sartani wong olehe ngambah olehe muasyarah, ma'aman sartani wong huwa kang utawi man iku a'la luwih luhur minhu tinimbang saking insan, wa ma'a musawihi lan sartani wong kang madani insan, wa man lan sartani wong huwa kang utawi man iku aqallu luwih asor utawi luwih andap minhu tinimbang saking insan. Di bab ini tentang berbaur atau bergaul dengan orang lain. Nah, orang lain ini ada 3 pembagiannya menurut kitab Tahliyah. Pertama, ada orang yang lebih tua daripada kita. Kedua, ada orang yang sebaya. Dan ketiga, ada orang yang lebih muda daripada kita. Ini semua memiliki adab sendiri-sendiri. Karena Nabi pun juga mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, kalimun nasa biqadri ukulihim. Kalau kamu berbicara kepada orang lain, maka sesuaikanlah. Kalau dalam bahasa Jawa berarti kalau kepada orang yang lebih tua ya harus pakai basa kromo inggil. Kemudian kalau untuk orang sebaya ya pakai kromo madya. Lalu untuk anak yang lebih muda bisa pakai ngoko, bahasa ngoko. Ini termasuk bagian dari cara bermuasyarah yang baik. Selanjutnya, al-insanu utawi manungsa iku muhtajun, wong kang butuh lil ijtima'i maring kumpul bi abna'i jinsihi kelawan pira-pira anak jenise insan.
orang itu pasti butuh berbaur dengan yang sefrekuensi, dengan orang yang sama, baik sedaerah atau seumuran atau apapun. Pertemanan itu pasti harus ada satu titik yang mempertemukan. Punya hobi yang sama, punya topik obrolan yang sama, umur yang sama, seumuran, dari daerah yang sama. Itu sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan primer manusia memang seperti itu, yakni untuk bergaul dan bermuasyarah dengan orang yang sefrekuensi dengan kita. Butuh cerita. Kalau di ilmu psikologi sekarang kan termasuk mental health, termasuk menjaga kesehatan mental kita adalah bercerita. Nah, bercerita itu enak kalau orangnya sefrekuensi. Kalau disebutkan di tahliyah itu al-ijtima' bi abna'i jinsihi, bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang yang sefrekuensi. I'lam, selanjutnya i'lam uruha sapa sira annal insana ing temen setuhune menungso iku fi syiddatil ihtiyaji ing dalem bangete butuh li an yajtami'a maring yento kumpul sapa insan bi abna'i jinsihi kelawan pira-pira anak jenise insan yang sefrekuensi, sangat membutuhkan. Li annahu krana temen setuhune insan iku la yumkinuhu ora kongang ing insan opo ayyakuma yento jumeneng sapa insan yento jumenengi sapa insan wahdahu hale ijene insan jumenengi bitahsili hajatihi kelawan ngasilake pira-pira kebutuhane insan wama lan ngasilake perkara yalzamu kang tetep apa ma lima datihi maring asal kauripane insan fi hayatihi ing dalam uripe insan minal aghdiyati nyatane pira-pira manganan wal masakini lan pira-pira omah utawa nggon tinggal wal malabisi lan pira-pira penganggo wa hudzuhi lan pira-pira kebutuhan an-nafsaniyati kang bangsa awak waladzatihi lan pira-pira kaenaane insan al-mubahati kang den wenangake wahtiyajatihi lan pira-pira kebutuhane insan al-aqliyati kang bangsa akal. Jadi manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya pribadi, kebutuhan-kebutuhan primernya baik meliputi makanan sehari-hari, tempat tinggal, kemudian pakaian atau hal-hal lainnya tanpa bantuan orang lain. Jadi di sini disebutkan bahwa kita juga ladzatihi al-mubahah. Kita juga membutuhkan keenaan-keenaan, tapi disifati hal-hal yang menyenangkan, refreshing, yang mubahah, yang diperbolehkan oleh syariat. Karena sejatinya hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat itu tidak menyenangkan. Artinya bagaimana? Bukan tidak menyenangkan, ya pasti perasaannya enak melanggar sesuatu. Kalau sampean mungkin pernah, atau saya mungkin, atau kita semua pernah melanggar peraturan pondok, itu pasti ada perasaan excited, perasaan senang. Aku iso keluar, iso metu. Itu kesenangan yang sesaat. Tapi di ujungnya kita akan merasakan kehampaan. Jadi kok ngene-ngene tok to jane, enggak enak. Ditambahkan lagi juga nanti akan ada takziran yang menanti. Sehingga sejatinya hal-hal yang dilarang itu sebenarnya tidak bisa mendatangkan kebahagiaan sejati. Jadi albirru itu matma'annat ilahi nafsu. Hal-hal baik, hal-hal yang sudah ditetapkan baik menurut syariat itu matma'annat ilaihi nafsu, menenangkan hati. Yang sejatinya kalau kita mencari ketenangan hati ya carilah di hal-hal yang sudah dianggap baik oleh syariat. Karena di sanalah kita bisa mendapatkan ketenangan yang sejati. Ya, kembali ke sini ke pembahasan ungzur angen-angen sapa sira ilar raghifi maring roti wal qamisi lan klambi tajidu nemu sapa sira annahuma ing temen setuhune ar-raghifa wal qamisa iku ma wasala fi ba'din nusakh kirang alif ma wasala iku ma wasala ora bisa tumeka apa ar-raghif wal qamis ilaika maring sira illa ba'da anishtaghala angin ing dalam sause yen to ketungkul fihima ing dalam ar-raghifi wal qamisi sapa al-kathiru wong akeh
minan nasi saking menungso. Simpel saja, di sini kita disuruh untuk introspeksi, untuk refleksi sebentar. Kita bisa makan sehari-hari, ada nasi, ada baju yang kita pakai. Untuk kita bisa menikmati fasilitas ini, nasi saja kita contohkan, membutuhkan kontribusi dari banyak sekali orang. Membutuhkan kontribusi dari banyak orang. Mulai dari petani yang menanam, kemudian nanti ada buruh tani yang kalau bahasanya nyilep untuk memisahkan padi dari tangkainya. Kemudian setelah itu jadi beras itu nanti perlu orang yang menghantarkan, yang menjual. Setelah itu kita beli, ada ibu yang memasak. Setelah itu baru bisa kita makan. Ada sekian banyak orang yang berkontribusi dalam sebutir nasi. Sehingga disebutkan dalam tahliyah, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya kalau kita makan itu biasanya kalau berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngoten nggih? Kenapa kok Allahumma barik lana? Semoga Allah memberkahi kami atau kita. Lana itu kan sihut mutakalim ma'al ghair. Karena dalam sebutir nasi yang kita makan itu kontribusi banyak orang. Kita mendoakan semoga mendapatkan keberkahan untuk semua, untuk kita dan semua orang-orang yang bisa, orang-orang yang berkontribusi atas makanan ini. Sehingga pakainya itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian selanjutnya fa innar raghifa mongko teman setuhuni roti iku majaa ora tumeka apa raghif fi yadika ing dalam tangan sira illa ba'da zar'i angin ing dalam sause nandur wal hasadi lan manen utawa ngunduh wadasi lan giles utawa numbuk wal ghurbalati lan napeni niku memisahkan biji gandum dari tangkainya, dari kulitnya. Watohni lan giling atau glepung, jadi digiling supaya bisa jadi roti, supaya bisa jadi tepung roti. Wal ajni lan jeladreni, membuat adonan. Wal khubzi lan dadekake roti, dipanggang. Jadi roti itu hanya satu buah roti membutuhkan sekian proses. Harus ada petani yang menanam, kemudian ada yang ngunduh, ada yang ada petani yang menanam, kemudian ada yang ngunduh atau yang memanen, ada yang bagian buruh tani yang giles utawa menumbuk lalu ghurbalah, memisahkan biji dari kulitnya, biji gandum dari kulitnya. Lalu watohni, setelah terpisah nanti ada proses penggilingan supaya dari biji gandum bisa menjadi tepung gandum, lalu dijadikan adonan. Setelah jadi adonan lalu dipanggang jadi roti. Itu kalau makanan orang luar roti, mungkin orang Eropa, orang Maroko, dan orang barat-barat lainnya kan makannya roti. Kalau kita ya nasi, itu juga tidak kalah sulit prosesnya. Apalagi nasi, padi itu harus dibajak dulu sawahnya. Kemudian sawahnya itu kalau habis ditanduri nanti harus diproses tanahnya supaya layak untuk ditanduri, untuk ditanami padi lagi. Sekian proses itu membutuhkan banyak orang, sehingga disimpulkan maksudnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Wakada lan iku kaya mengkono ar-raghifu al-qamisu utawi klambi minal qutni kang terbuat saking kapuk, masalan kelawan umpamane. Wal al-qamisu khabar fanine iku mala masa ora bisa gepok apa komis jildaka ing kulit sira illa ba'da zar'il qutni angin ing dalam sause nandur kapuk wa jam'ihi lan ngumpulake kutni wa ghazlihi lan ngantih kutni wa nasjihi lan nanun kutni wa tafsilihi lan motong-motong kutni wa khiyatatihi lan jahit kutni. Fa idza kana mongko ing dalam narikane ono apa hadza iki al madhkur minar raghif wal qamis huwa ya hadza iku halal luqmati tingkahe puluhan wal qamisi lan klambi kurung fakaifa mongko hale kaya apa mongko hale iku kaya apa khabar muqaddam mongko hale iku kaya apa mongko iku kaya apa halu baqiyati lawazimil ma'isyati utawi tingkahe sekerine pira-pira kebutuhan pengupa jiwa.
Kalau hal-hal sesimpel pakaian kita, makanan kita, pakaian yang butuh, pakaian kita misal dari katun, butuh untuk orang yang menanam pohon kapuk, kemudian mengunduh memanennya, lalu setelah itu dijadikan benang, dijahit, sehingga bisa jadi pakaian, butuh sekian proses. Itu untuk hal-hal yang sederhana, seperti makanan dan pakaian. Bagaimana lantas tentang sarana dan prasarana kita dalam hidup ini? Mungkin ada, kalau sekarang ada gawai, ada handphone, ada HP. Itu sekian banyak orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga orang itu pasti butuh berinteraksi dengan yang lain. Dan dalam berinteraksi, butuh menjaga akhlak. Itu urgensi kitab ini. Wa idan lan ing dalam nalikane mengkono-mengkono al-mazkur min al-insan muhtajun lil ijtima' bi abna ijingsi la tajidu mongko ora bisa nemu sapa sira mafarron ing gon lumayu min muasyaratika saking olehe bergaul, saking olehe sesrawungan sapa sira bergaul lahum maring nas wajtima'ika lan kumpule sira lan olehe kumpul sira bihim kelawan nas ma'a tafawutihim sartane beda-bedane nas fil adati ing dalam pengadatane wal akhlaki lan pakertine wad darajati lan pira-pira derajat utawa tingkatane. Sehingga kesimpulannya kita tidak akan bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain, dengan orang banyak. Meskipun orang itu pasti berbeda-beda tingkah lakunya, berbeda-beda lingkungannya, berbeda-beda latar belakangnya. Ini tidak menutup kemungkinan kita akan bertemu dengan mereka. Kita pasti bertemu orang yang kita dari Kediri, misal saya dari Kediri. Bertemu dengan banyak orang ada yang dari Riau, teman saya dari Riau, dari Jambi, dari Aceh, dari Maluku, dan seterusnya. Bahkan dari Malaysia, dari Thailand, dan lain-lain. Ini memiliki latar belakang yang beda-beda. Sehingga disebutkan kunci dari akhlak itu apa sebenarnya? Kunci dari berinteraksi akhlak dengan orang lain itu apa? Selain kaful adza, kita tidak melukai hati orang lain, kita juga harus ihtimalul adza. Harus ngempet, harus mau untuk memaafkan, harus mau untuk mentolerir beberapa keburukan-keburukan yang orang lain lakukan. Itu kunci dari interaksi mahabbah itu ya kaful adza, gak menyakiti yang kita cintai, juga ihtimalul adza. Kalau orang yang kita cintai melukai kita menerimanya dengan lapang dada. Selanjutnya, anwa'u darajati man aihada utawi iki iku bab mertelaake pira-pira wernane, pira-pira derajate wong tu'asyiruhum kang sesrawungan sapa sira ing man. Jadi tentang martabah atau tentang tingkatan orang yang akan kita ajak bergaul. Itu pasti nanti ada yang di atasnya, ada yang seumuran, ada yang sebawah kita. I'lam ngawruhono sapa sira annan nasa ing temen setuhune menungso binisbati kelawan den bangsaake laka maring sira iku salatu firokin ana telu pira-pira pantan. Al ula utawi kang kawitan iku man wong hum kang utawi man iku a'la luwih luhur mingka tinimbang saking sira apane makoman derajate utawa kedudukane wa aklan lan akale wa fadlan lan kautamane wa adaban lan tata kramane. Contone kawalidaika kaya wong tuwa loro sira wa asatidatika lan pira-pira guru sira wa wulati umurika lan pira-pira wong kang nguasani perkara sira atau pemerintah. Atsaniyatu utawi kang kaping pindho iku man wong hum kang utawi man iku firut batika ing dalem sak pangkat sira setara ka akhawatika kaya pira-pira sedulur adon sira wa ikhwanika lan sedulur lanang sira wa asdiqa ika lan pira-pira sanak raket utawa kanca sira. Asalitsatu utawi kang kaping telu iku man wong hum kang utawi man iku adna luweh asor luweh ngisor mingka tinimbang saking sira apane makrifatan
ngaweruhine ilmune wa aqallu lan luwih kidik apane darajatan derajate. Jadi orang lain itu terbagi menjadi 3. Ada orang yang lebih tinggi daripada kita, lebih mapan pengetahuannya, lebih dewasa dalam berpikirnya, lebih memiliki tata krama yang baik. Intinya lebih baik daripada kita, seperti orang tua kita, karena hidup lebih lama, tahu mana lebih lama merasakan pahit getirnya kehidupan. Dan guru-guru kita, kemudian ulati umurika, yang kalau tidak ada orang tua berarti yang mengatur urusan kita. Berarti kalau di pondok pengurus itu ya lebih baik karena lebih senior daripada kita, lebih tahu, lebih menguasai medan. Ini memiliki akhlak yang berbeda. Nanti untuk orang yang sederajat seperti teman, saudara, teman sebaya, itu memiliki cara berakhlak yang berbeda pula. Orang yang lebih rendah seperti adik kelas kita, anak, kalau kelak sudah berumah tangga berarti anak-anak kita, keponakan, atau ya murid kalau nanti sudah mengajar. Itu cara berinteraksinya, cara berakhlaknya juga berbeda pula. Jadi inti dari kesimpulan dari pembahasan kita dari awal sampai akhir, bahwasanya pertama, pendidikan merupakan hal yang sangat penting sekali. Karena kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling mutakhir untuk merubah keadaan suatu bangsa. Pendidikan adalah senjata paling mutakhir untuk merubah keadaan suatu bangsa. Karena urgensi pendidikan yang sedemikian rupa, dan pendidikan itu butuh perantara, butuh sarana dan prasarana, butuh akhlak dalam mencarinya, butuh akhlak dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu dibutuhkan akhlak, dibutuhkan sarana dan prasarana, dibutuhkan wasail, wasilah. Hingga dibuatlah kitab At-Tahliyah wa Targhib ini. Selain urgensi atau pentingnya pendidikan, apa sih manfaat kita mencari ilmu, kita mendapatkan pendidikan yang layak? Banyak sekali. Intinya kita jadi bisa lebih open-minded, bisa lebih terbuka, bisa lebih mempertimbangkan mana yang baik dan buruk untuk kita di masa ini dan masa yang akan datang. Karena orang yang nggak open-minded itu cuma melihat kesenangan sesaat. Contoh yang marak saat ini. Yang haram, nggak haram, ding. Kayak kita pinjaman online yang ilegal, pinjol. Itu kan muncul dari pikiran-pikiran impulsif atau pikiran yang menginginkan kesenangan sesaat. Pokok saiki iso tuku barang enak, iso tuku mangan enak, iso tuku hal-hal mewah, engko bayar piye wallahu alam, sembuh piye. Nah, itu buah dari pendidikan yang kurang matang. Kalau sudah bisa memikirkan masa depan jangka panjang, bisa memperkirakan, oh ini nanti bentol yang buri, ini akan menimbulkan penyesalan, maka kita harus hindari. Itu pentingnya pendidikan dan manfaat pendidikan. Oleh karena itu, dikaranglah kitab ini ya. Masalah untuk pendidikan yang paling mendasar adalah cara berinteraksi dengan orang lain. Karena disebutkan dalam tahliyah tadi, manusia itu makhluk sosial yang tidak mungkin tidak bertemu orang lain. Kalau sekarang ada pembagian, orang itu ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau introvert itu berarti kesannya tertutup, nggak perlu memang nggak bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan pembahasan tentang orang itu lebih suka menyendiri atau cara ngecas. Kalau HP itu baterainya habis, dicas. Manusia itu juga bisa energinya habis, dicas. Nah, cara ngecasnya orang, cara mengembalikan energi orang itu ada dua. Ada yang caranya itu hangout atau hangout itu jadi main bareng temen nih, main bareng teman, ketemu orang, itu akhirnya energinya terisi kembali. Ada orang itu sukanya kalau cara ngecas, cara mengembalikan energinya dengan cara menyendiri, menikmati kehidupannya sendiri. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan semuanya butuh bertemu orang lain, butuh berinteraksi dengan orang lain. Sehingga perlu akhlak.
Nah, inti dari akhlak itu apa? Pertama tadi, inti dari akhlak dengan orang lain itu kaful ada, wahtimalul ada. Tidak menyakiti orang lain dan mentolerir atau memaafkan sebagian perbuatan buruk yang orang lain lakukan. Itu cara menjaga hubungan dengan orang lain seperti itu. Yang kedua, lupa saya sebut. Yang kedua adalah disebutkan dalam fikih muatonah min husnil akhlak muwafaqatun nas ma'adal ma'asi. Salah satu akhlak yang baik adalah muwafaqatun nas ma'adal ma'asi, mengikuti tradisi setempat, tidak nyeleneh, nggak menyalahi aturan selama tidak berupa kemaksiatan. Jadi bagaimana adat setempat, kita menyesuaikan, beradaptasi, itu termasuk akhlak yang baik. Nah, kemudian nanti akan terbagi dalam pembahasan setelahnya, orang lain yang kita akan ajak berinteraksi itu ada 3. Ada yang lebih tinggi, ada yang sebaya, dan ada yang lebih rendah. Nanti akhlaknya juga masing-masing berbeda. Kalau tadi saya contohkan dalam contoh kecilnya adalah penggunaan bahasa. Kalau bahasa Jawa, untuk orang yang lebih sepuh, yang lebih tua, pakai bahasa kromo inggil. Untuk orang yang setara, pakai bahasa kromo madyo. Untuk orang yang lebih muda, bisa pakai ngoko, bahasa ngoko. Itu adalah cara membedakan, cara berinteraksi, dan dibedakan berdasarkan stratanya. Mungkin untuk pertemuan sore hari ini, kita tutup sampai di sini. Kalau banyak salah dari saya, mohon dimaafkan. Kalau ada yang baik, semoga ada, bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Dan kalau ada yang salah, bisa diingatkan, bisa drop di kolom komentar atau apapun itu. Kalau jenengan punya kontak pribadi saya, Japri, habisi saya di sana, mungkin. Dan semoga ini bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat maslahat di dini wa dunia wal akhirah, amin, dan mendapatkan ridho para masyayikh, wasilah mendapatkan ridho para masyayikh diakoni santri ini Mbah Abdul Karim, santri Mbah Sepuh lan para masyayikh lirboyo sedaya. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah dan wal asri 3 kali. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wasallama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Akhir qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.